Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Sabira dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai ibu saya mengenai gaya hidup. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Selamat menonton. Baik, ini adalah orang yang akan saya wawancarai. Pertanyaan pertama, apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah pola tingkah laku segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menunjukkan kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, dan perilaku di depan umum agar membedakan statusnya dengan lambang-lambang sosial seperti mobil mewah, rekreasi ke luar negeri, ataupun dengan barang-barang branded. Sebagai ibu rumah tangga, bagaimanakah seharusnya gaya hidup menurut Anda? Gaya hidup menurut saya yaitu kita harus menyesuaikan kondisi keuangan, harus mendahulukan yang perlu-perlu saja, dan barulah mengikuti kebutuhan pendamping seperti rekreasi, makan-makan, atau hobi. Apakah Anda memiliki panutan dalam gaya hidup? Iya. Kenapa? Karena kita harus punya panutan yang baik agar hidup ada motivasinya ke depan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tips-tips sebagai ibu rumah tangga agar bisa menjadi pribadi yang hemat? Iya, ada, yaitu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan membeli sesuatu apa yang kita suka, tapi belilah yang kita butuhkan. Contohnya, kita mempunyai penghasilan 100.000. Harusnya kita harus menyimpannya 1/4 dari penghasilan tersebut. Menurut Anda, gaya hidup orang-orang sekarang itu seperti apa? Gaya hidup orang-orang saat sekarang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang dahulu. Karena orang-orang yang sekarang lebih memperhatikan atau mempertontonkan bahwa ia bisa mampu seperti orang-orang di atas. Walaupun sebenarnya kebanyakan dari mereka sangat memaksakan diri. Contohnya dengan mencicil mobil, mencicil barang-barang mewah, ataupun korupsi. Pertanyaan yang keenam, menurut Anda, mengapa orang-orang sekarang sangat memperhatikan gaya hidup mereka? Karena mereka ingin menunjukkan atau membuktikan bahwa ia juga bisa seperti orang-orang kebanyakan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah sosial media berpengaruh dalam gaya hidup? Iya, sangat berpengaruh. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya gadget. Nah, dari situlah kita dapat melihat dunia luar tanpa batas, tanpa harus keluar dari kota kita. Bahkan dari kamar kita pun kita dapat banyak pengetahuan, informasi, dan hiburan dari gadget tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa saja yang harus diperhatikan dalam hal penerapan pola hidup atau gaya hidup menurut Anda sebagai ibu rumah tangga? Jangan suka melihat ke atas, syukuri apa yang kita punya, dan pandai-pandailah memilih yang perlu-perlu saja. Sebab berkecukupan itu menghindari banyaknya kebutuhan
dan bukan mencukupi semua kebutuhan, karena semakin sedikit kebutuhan dan keinginan kita, maka semakin mudah kita akan bahagia. Baik, itu saja wawancara dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya hidup. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Macam-macam gaya hidup ada banyak. Yang pertama, 1. Gaya hidup mandiri. Kemandirian adalah mampu untuk hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu yang lain. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencapai tujuan. Dengan gaya hidup mandiri, budaya konsumerisme tidak lagi memenjarakan manusia. Manusia akan bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya secara bertanggung jawab serta menimbulkan inovasi-inovasi yang kreatif untuk menunjang kemandirian tersebut. Yang kedua, gaya hidup modern. Di zaman sekarang ini yang serba modern dan praktis, menuntut masyarakat untuk tidak ketinggalan dalam segala hal, termasuk dalam bidang teknologi. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik dalam hal pemahaman teknologi. Gaya hidup digital atau digital lifestyle adalah istilah yang seringkali digunakan untuk menggambarkan gaya hidup modern yang syarat dengan teknologi informasi. Teknologi informasi sangat berperan untuk mengefisienkan segala sesuatu yang kita lakukan, baik di masa kini maupun di masa depan, dengan satu tujuan, yaitu mencapai efisiensi dan produktivitas maksimum. Tentu tidak dapat dibantah lagi bahwa teknologi informasi memang berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dalam kehidupan. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah pilihan sederhana yang sangat tepat untuk dijalankan. Hidup dengan pola makan, pikiran, kebiasaan dan lingkungan yang sehat. Sehat dalam arti kata mendasar adalah segala hal yang kita kerjakan memberikan hasil yang baik dan positif. Yang keempat, gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Yang kelima, gaya hidup hemat. Hidup hemat bukan proses mengurangi konsumsi. Hidup hemat adalah mengurangi konsumsi saat ini guna dapat mengonsumsi lebih banyak di masa depan. Dengan mengonsumsi lebih banyak di masa depan, maka kita tidak bisa dikatakan berhemat. Hidup sesuai kemampuan lebih tepat daripada hidup hemat. Hidup sesuai dengan kemampuan juga bukan hidup boros. Yang keenam, gaya hidup bebas. Nah, gaya hidup bebas merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Atau juga gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya. Apalagi para remaja yang berada dalam kota metropolitan, mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja, mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah berpakaian.
karena sebagian remaja Indonesia khususnya dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku. Bahkan yang lebih menyedihkan, di stasiun TV banyak ditampilkan contoh gaya hidup dalam berpakaian para remaja yang mengikuti mode orang barat. Otomatis bukan hanya orang remaja metropolitan saja yang mengikuti mode tersebut, tetapi juga orang-orang yang berada dalam perkampungan atau pedalaman. Sebagian besar remaja Indonesia belum dapat memfilter budaya tersebut dengan baik. Jadi, pengaruh negatiflah yang timbul dari dalam diri remaja itu sendiri. Namun, sebagian remaja Indonesia kemudian meniru atau mengikuti mode orang barat tanpa memfilternya secara baik dan tepat. Dan mungkin itu akan berakibat buruk bagi generasi penerus kita nanti. Contoh berikutnya, gaya hidup sebagian remaja yang mengikuti budaya orang barat adalah mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan barang haram sejenisnya. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mengonsumsi barang-barang tersebut, maka ia akan dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman atau tidak gaul. Padahal, jika kita teliti, minum-minuman keras dan narkoba dapat merusak kesehatan dan mental orang yang mengonsumsinya. Minum-minuman keras dan narkoba adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh gaya hidup orang barat yang sangat berbahaya dan sangat berpengaruh bagi maju mundurnya suatu bangsa. Dan yang lebih anehnya, budaya tersebut telah diikuti oleh sebagian remaja Indonesia. Untuk itu, di zaman yang serba modern ini, orang tua yang mempunyai anak remaja harus memantau pergaulan teman-teman dan gaya hidup yang mereka terapkan. Dan untuk para remaja, harus berhati-hati dalam menerima budaya dari luar dan harus bisa memfilter budaya dari luar secara baik dan tepat. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bentuk dari gaya hidup dapat berupa gaya hidup dari suatu penampilan melalui media iklan, modeling dari artis yang diidolakan, gaya hidup yang hanya mengejar kenikmatan semata, sampai dengan gaya hidup mandiri yang menuntut penalaran dan tanggung jawab dalam pola perilakunya. Baik, itu saja penjelasan saya. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.